Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Dan seperti biasa di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Tentunya di sore hari ini ada narasumber spesial yang selalu hadir ya di Studio 1 dengan tema-tema yang menarik. Tentunya bisa menambah pengetahuan buat Sobat Asa dimanapun Anda berada. Dan yang mau tanya-tanya seputar materi kita di sore hari ini bisa langsung melalui nomor 0857 0794 1029 atau juga bisa melalui frekuensi gelombang radio 107,2 MHz atau juga bisa langsung melalui kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM. Dan sore hari ini acara Bincang Sehat didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, dan Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, dan juga IKA di Kota Blitar dan LMI Kota Blitar. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir, sudah duduk manis di kursi merah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Erwin. Ini seger ini ya sore hari ini. Alhamdulillah. Baru mandi segar. Segar ya, benar-benar. Ya Sobat Asa, kalau yang sudah sering gabung ya di Bincang Sehat pasti sudah kenal sama Pak Erwin Jatmiko ini. Dan yang mungkin masih baru pertama ini Mbak Ayu, baru gabung ini di acara Bincang Sehat. Siapa sih ini narasumbernya? Bisa diperkenalkan dulu dong. Monggo Pak Erwin. Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Asa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah diundang ke Asa untuk kesekian kalinya. Baik, nama saya Erwin Jatmiko, bertugas di Puskesmas Sutojayan di bagian penanggung jawab jejaring dan jaringan di Puskesmas Sutojayan. Ini Pak Erwin ini dari kota mana? Dari Ibu Kilen Puskesmas Wonodadi Blitar. Toko 9 Jayatani utawi Mas Edi, Jalan Raya Penataran Ngerobong, Penataran Nglegok Blitar. Toko Tani Makmur Slemanan Udan Awu Blitar. Toko Guna Tani utawi Pak Agus ngajeng Balai Desa Duren Talun Blitar. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan. Radio Asa, sambung Selaksa Asa Indonesia. Iya, Sobat Asa sudah kembali hadir nih ya dengan Mbak Ayu dan Pak Erwin. Nah, sore hari ini tema kita adalah menuju layanan sehat paripurna. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang kebugaran dengan Miss Jia, dan kayaknya ini nyambung juga ya sore hari ini menuju layanan sehat paripurna. Apakah nyambung dengan yang kemarin ini Pak Erwin ya? Kok pas ya? Kemarin kita bicara tentang kebugaran Pak Erwin, dan juga tentang diet yang seimbang. Nah, kayaknya ini kayak ada nyambung dikit nih. Oke Pak Erwin, gimana sih, apa sih maksudnya menuju layanan sehat paripurna? Kok bukan sempurna gitu Pak Erwin? Sehat maksudnya adalah keseluruhan. Selain manusia itu adalah manusia yang sangat unik sekali, kita harus secara biopsiko-sosio-spiritual harus sehat. Oke, jiwa raga ini. Jiwa raganya harus sehat. Berarti ukuran tolak ukur sehat itu tidak hanya fisik ya Pak Erwin? Tidak hanya fisik. Jadi psikisnya juga psikisnya juga harus sehat. Oke, berarti kalau kelihatannya fisiknya doang nih yang sehat, ternyata ada masalah mental, berarti belum dikatakan sehat. Nah, nanti sumbernya penyakit itu rata-rata mesti dari mental loh Mbak. Oh gitu. Gak duit-duit itu bisa sakit. Aduh.
asam lambung naik. Asam Iya. lambung naik. Benar ya. Karena kelihatannya sih kita kayak menyepelekan ya masalah fisik ya. Betul. Psikis, sorry, masalah psikis. Dan ternyata itu juga jadi salah satu tolak ukur ya. Iya. Oke, ini kenapa ini Pak Erwin bilangnya tadi bedanya paripurna sama sempurna ini di mana Pak Erwin? Kalau menurut saya paripurna itu sangat menyeluruh sekali. Oke. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya memang hari ini kita juga pas sih sama yang kemarin. Kemarin itu juga ada sisi kesehatannya, juga ada sisi religinya. Iya. Nah, ini juga sama ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, benar Iya, sekali. betul sekali. Iya, 100 nih Pak Erwin. Ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Klinik Rahmat Medika kan. Iya, juga benar. kemarin sudah terakreditasi Iya. paripurna. Paripurna, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener, saya baru ingat ya Pak Erwin Iya. ya, sama ya. Iya. Kenapa bukan statusnya sempurna ya? Oke. Paripurna nyambung juga. Sama Pak Erwin itu apa aja bisa nyambung ya Sobat Asa. Nah, bisa aja masuknya nih ya. Tatuk matuk. Iya, Pak Erwin tentang apa namanya menuju apa ya layanan. Berarti ini kita fokusnya ini di pelayanan kesehatannya kah atau di mananya ini Pak Di Erwin? pelayanan kesehatannya. Oke. Kita kemudian di Menteri Kesehatan baru-baru ini meluncing yang namanya ILP, Integrasi Layanan Primer. Nah, Oke, apa itu sih? intinya transformasi kesehatan supaya masyarakat itu terlayani mulai dari siklus lahir Oke. sampai dengan kematian. Nah, Oh. itu yang namanya layanan Primer. paripurna. Oh, paripurna Paripurna ya. ya. Oke. Dari siklus lahir sampai dengan meninggal. Jadi kopen terus ngeten. Iya, jadi mulai dalam kandungan Dalam sampai kandungan meninggal. sampai meninggal. Oke. Dalam kandungan sudah diopeni supaya biar tidak stunting. Bagaimana caranya lah? Oke. Ini nanti kita bahas. Oke. Nah, Iya. ini berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan, kalau di openi mulai hamil, berarti dari hamil kemudian melahirkan anak-anak, remaja, kemudian lansia, itu Ya. semua di openi, Pak. Diopeni. Oke, nih. Apa sih nih di openi ini kayak gimana? Di openi itu dapat bansos atau gimana ini Pak Erwin? Ya, namanya nanti ada yang namanya standar pelayanan minimal. Mm-mm. Ya, mulai dari nanti akan kita jelaskan. Oke. Pertama kita membahas tentang ILP terlebih dahulu. Oke, Ya. ILP, Integrasi Layanan Primer. Nah, ini di puskesmas sekarang sudah beda dengan puskesmas yang dulu-dulu. Sekarang yang baru ini lebih grass. Wih, apa ini, Pak Karena Kemenkes kita kan basicnya bisnismen, jadi Oh, mungkin iya. harus juga lompatan-lompatannya bagaimana Iya. ke depan lebih baik lagi. Inovasinya ya. Inovasinya. Kalau dulu kan masih pusing keselio masuk angin, atau pusat kesenangan mas-mas. Ih, bisa aja nih ya. Hal-hal tersebut sekarang sudah Bergeser. bergeser. Oke. Menjadi layanan yang sangat primer yang Primer. dibutuhkan masyarakat. Primer itu dasar. Dasar. Ya. Oke. Baik. Puskesmas itu dibagi menjadi sekarang menjadi 5 klaster. Ya, Pak. Klaster pertama ada manajemen. Klaster kedua ada ibu dan anak. Lah ini, ibu dan anak itu nanti kalau ke puskesmas sudah ada yang menyambut sendiri, Oke. ada polinya sendiri. Oh. Nah, seperti itu. Masuknya klaster ibu dan Ibu anak. dan anak. Oke. Yang ketiga, klaster usia dewasa dan lanjut usia. Nah, Usia ini nanti dewasa ya. ya, dan itu sudah ada klaster sendiri. Oke. Kemudian klaster yang keempat penanggulangan penyakit menular seperti TB, HIV dan Ya. lain-lain, itu ada klasternya sendiri, Sendiri, dan dikelompokkan sendiri. privasinya juga Terjaga. supaya semua itu nanti mau ke puskesmas mau berobat akhirnya sembuh tidak menjadi kecacatan atau kematian. Oke, lebih dini ditangani. Lebih dini ditangani. Oke. Ya. Kemudian yang kelima adalah lintas klaster. Nah, apa ini? Lintas klaster ini meliputi gawat darurat dan rawat inap. Ini namanya lintas klaster. Oh iya. Gawat darurat itu yang sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu di UGD, kalau dulu kan UGD, sekarang namanya lintas klaster. Oh, Nanti menyambung lebih antara keren gawat darurat ini ya. dan rawat inap itu. Menyambung. Nah, Oke, jadi ada 5 tadi Pak Erwin. ada 5 ya? klaster kalau yang berada di puskesmas itu. Oh, berarti misalkan ada
pasien itu datang langsung bisa dikelompokkan ya. Kelompokkan. Dia Nah, masuk kemana? Masuk kemana? Oke. Kalau dulu kan jadi satu. Iya, kalau langsung sekarang ke sudah poli tidak. lah gitu Iya. intinya ya. Iya. Oh ya. Semisal remaja itu berarti masuk klaster keempat. Oh Usia iya iya dari- dewasa sampai lansia gitu ya Pak Erwin ya. iya. Terus kalau ada ibu-ibu dan anak-anak yang sedang sakit berarti masuknya klaster kedua. Ibu anak. Ya. Oke. Kemudian klaster yang kusta, Mm-mm. kemudian HIV ataupun menular ya. menular ataupun TB itu nanti yang masuk klaster keempat. Tentunya tidak jadi satu dengan gedung yang ada di klaster 1, 2, 3. Oh bisa ya. Bisa di Oke. luar. Kalau tempat kami ada di luar, di dekatnya tempat parkir, aksesnya sangat mudah sekali dan Oke. privasinya sangat terjaga sekali. Jadi kalau semisal pasien itu terkena HIV ataupun kusta Iya, iya. ataupun TB. itu langsung masuk ke situ. Nggak ngerti ini pasien HIV ini nggak ngerti, Oh, yang ngerti hanya petugasnya. petugasnya Ya. doang ya. Jadi privasi sangat terjaga. Jadi istilahnya ketika orang lihat mah enggak tahu karena Nggak yang tahu. yang masuk di situ beberapa macam penyakit beragam ya. macam penyakit. Nah, itu nanti ya, makanya dari pendengar ASA mungkin sekarang kalau puskesmas itu sudah berbeda dengan puskesmas yang Yang lain-lain. dulu. Jadi jangan takut, jangan istilahnya sungkan Iya, ataupun iya, benar. ragu-ragu ke puskesmas nanti karo Bu Bidan di karo Pak Mantri atau karo Bu Bidan diomong-omongin Nah, tonggo-tonggo. disebarkan ini ya. Kita sangat menjaga privasi privasi, sekali, apalagi oke. demi kesehatan penjenengan semuanya. Monggo semuanya saja datang ke puskesmas. Oke, berarti itu bisa di kota maupun kabupaten. Di kota maupun kabupaten ini kan program nasional. Oh iya benar-benar program nasional. ya. Oke. Ya. Jadi nggak usah khawatir baik yang di Ya. kabupaten, yang di pelosok-pelosok Ya. ya Pak Erwin ya Ya. bisa. Nah tadi mungkin nyambung Pak Erwin yang Ya. di penyakit menular. Ini kan beberapa hari ini kan kita memang saya membaca ya peningkatan penyakit-penyakit menular khususnya HIV dan TB ya. 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 Berarti dengan adanya klaster ini ya, Ya. klaster ini bisa lebih cepat tertangani mungkin. Lebih gitu. ya, lebih Oke. cepat tertangani. Seperti kemarin ya, Mbak. Ini karena keawaman juga mungkin ketidaktahuan dari masyarakat. Oke. Seperti penyakit kusta dan penyakit HIV itu kan pengobatannya sangat berjenjang dan Iya, lama. panjang ya. Nah, panjang. 3 sampai 6 bulan Oke, pengobatannya. oke. Nah, ketika kita segera menemukan itu kan sebenarnya memang segera tertangani dan pasien itu segera sembuh. Iya sebenarnya sih ya. Oke. Terus pengobatan itu harusnya 6 bulan. Ketika 3 bulan itu kan karena pasien setiap hari meminum obat itu merasa Bosen mungkin ya. enggak, merasa sudah Oh, sudah enak. sudah sembuh. Nah, akhirnya stop. Nah, itu kan untuk sahabat ASA dimanapun Anda Iya, berada, iya, jangan sampai terjadi seperti itu. Iya, iya, di tengah-tengah Kalau nanti putus di tengah-tengah ya. putus itu nanti akan menyebabkan MDR atau multi drug resistant kepada Oh, jenis obat itu. Iya, Nggak nanti- ngaruh lagi ya. ya Pak nanti kalau diobati itu lagi tidak mempan, harus ke lebih atasnya lagi, sementara Dosisnya lebih tinggi lebih ya? tinggi, sementara obat-obatnya kan sulit didapatkan seperti Iya, itu. iya, iya, Kalau iya. sudah terkena MDR lah itu sangat susah sekali pengobatannya dan resikonya juga sangat besar sekali. Obatnya juga yang diminum banyak sekali. Besar-besar itu Pak. Iya, ya. ada 12 macam atau bagaimana itu ya. oke. Nah, itu tambah bosan lagi nanti. Nah, maka iya, dari iya. itu ketika segera ditemukan dan segera diobati harus patuh dengan sistem pengobatannya. Iya, iya, oke, Semisal itu harus 6 bulan jadi dilaksanakan benar-benar 6 bulan secara Rutin ya. disiplin. Disiplin Nah, benar-benar. nah, Kuncinya harus disiplin ya. rata-rata putus di tengah jalan, akhirnya petugasnya harus mencari-cari. Nah, jangan sampai iya, drop iya, out. iya. Iya, drop Kalau out drop out itu nanti yang diuber-uber ya petugasnya ya bidane. Iya, iya, benar, Sekarang malah melibatkan lintas sektor seperti Pak Lurah dan lintas sektor Semua Iya, dilibatkan Babin ya. Kapten, karena ini kan bisa mewabah Iya, nanti ya. benar sekali. Karena kelihatannya sepele ya Kelihatannya kayaknya. sepele, tapi Kelihatannya harus sepele. memang itu tadi kesehatan harus Paripurna, benar. Sekarang inovasinya lebih bagus ya Pak Erwin. Jadi Ya. kalau melibatkan lintas sektor itu mungkin nakes itu lebih terbantu lebih ya. terbantu, lebih enak. Iya. Ya. Karena kan kalau ada Pak Lurah mungkin bisa Iya. diinstruksikan ke bawahannya, Betul. camat, RT dan segala macam. RT ya, RT sorry, RT. RT RW. Akhirnya Iya. kan biasanya kalau ke
RT itu lebih cepat ketemu ya. Ini orangnya ke mana atau mungkin dia pindah dan sebagainya. Betul. Nah itu tadi obatnya ya. Kuncinya minum obat dengan disiplin. Disiplin. Oke. Nah, seperti kasus yang beberapa waktu yang lalu kita ada pasien kusta, kita harus gandeng bareng bersama Bapak Kepala Desa ataupun Babinsa dan Babin Kamtipmas. Oke. Soalnya di masyarakat kalau kita belum melakukan sosialisasi kan seperti dulu-dulu toh. Oh, kena lepra lah, harus dikucilkan dan diasingkan. Benar, ketika kita kumpulkan Babinsa, Babin Kamtipmas dan lintas sektor juga Pak RT, kita duduk bersama dengan warga-warga sekitar. Gini loh, kalau kita temukan terus kita obati, setelah orang itu berobat dan melakukan pengobatan itu nanti tidak akan menular kepada yang lain. Terus tidak hanya begitu saja, yang lainnya juga nanti di screening. Kalau ini secara dini sudah ditemukan, segera diobati dan tidak akan terjadi yang nama kecacatan lah. Sangat terbantu sekali kita dengan adanya lintas sektor itu. Komunikasi dua arah, bisa terus lebih nanti cepat ya. Pendekatan kepada istilahnya wong angel-angel malah pena. Apalagi nanti ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, ada takut Pak sedikit lah. Ada sungkannya lah, takut enggak. Iya, sungkan benar. Soalnya besar-besar orangnya. Iya. Oke, ya benar. Karena ya kita kalau sekarang apa ya istilahnya penyakit menular dan sampai mewabah itu jangan sampai ya Pak Erwin. Makanya sebisa mungkin harus diatasi secara dini ya istilahnya. Apalagi Pak Erwin ini tempat lingkungan kerjanya di daerah kabupaten. Yang tentunya masyarakatnya banyak sekali ya. Berapa kecamatan itu Pak Erwin ya yang melintasi? Di kabupaten itu 22 kecamatan. Sementara kalau di wilayah selatan sendiri ada 7 kecamatan yang di selatannya Kali Brantas. Nah itu dulu masih ingat Pak Erwin waktu di yang ujung ya. Wah, itu apalagi kan ke pelosok-pelosok ya sampai pasiennya kadang-kadang itu apa namanya istilahnya dengan medis itu masih kurang berkenan ya. Tapi kalau sekarang dengan inovasi-inovasi ini mungkin ya bisa lebih terbuka, tergerak hatinya. Dan sekarang lebih banyak di sosmed ya Pak Erwin ya. Mungkin seperti ini ya, seperti ini kan ada di sosmed. Kemudian layanan-layanan puskesmas juga sering muncul nih di sosmed. Jadi orang awam pun juga hanya lebih tahu karena sekarang dimanapun itu pasti pegang HP ya. Jadi lebih tahu informasi-informasi dan tapi juga nggak menutup kemungkinan sih ya Pak Erwin yang masih di pelosok banget itu juga belum masuk ke sana ya. Oke. Tapi rata-rata sekarang sudah rata kok Mbak, kan semua walaupun di pelosok juga sudah bawa HP. Yang penting sinyal enak sekarang itu pokoknya sudah gampang bawa. Benar-benar Itulah sekali. Tadi mungkin dari pemikiran seperti itu Bapak Menteri itu membuat transformasi kesehatan. Jadi jangan sampai puskesmas itu seperti dulu, harus lebih maju lebih. Jangan sampai ketinggalan Karena sosmed juga itu betul kencangnya. Sekali. Ini ngomongin transformasi ini kemarin juga ngomongin transformasi juga Pak Erwin, makanya saya jadi wah ini kayak semacam takdir ini. Senin Selasa 2 hari kita ngomongin hampir sama ini ya. Berarti memang takdirnya saya di 2 hari ini ya itu kasih info pengetahuan kesehatan ini kayaknya. Oke, kembali lagi Pak Erwin. Nah untuk ke-5 klaster itu sendiri berarti di masing-masing tempat itu sudah ada sebenarnya petugasnya sendiri atau gabung gitu Pak Erwin? Sudah ada petugasnya sendiri-sendiri. Jadi memang sekarang ini dengan adanya teman-teman P3K yang baru juga, ini kan banyak sekali perekrutan. Jadi teman-teman ini sudah ditempatkan di pos-pos sendiri, seperti yang sudah di ILP ini, sudah di pos-pos di poliklinik yang sudah dijalankan ini. Jadi nanti sudah mudah. Oh ini bagiannya ini bagiannya ini. Dan sekarang Mbak, kalau dulu di desa-desa itu kan namanya Polindes. Sekarang dengan adanya ini menjadi Pustu. Ada satu perawat pembantu. Ada satu perawat, ada satu bidan. Minimal itu. Ada satu perawat, ada satu bidan.
Iya ya. Jadi ada istilahnya yang bantu ya, nggak hanya di Iya. puskesmas pusat lah inti ya, bisa Sekarang di situ. seperti itu. Oke. Itu juga berhubungan dengan adanya OVON, One Village One Nurse itu. Wah, Yaitu One desa Village satu perawat. satu desa satu perawat. Oke. Nah, ini Pak Erwin, tadi saya mungkin yang masih agak bingung ini di klaster yang pertama ini, Iya. yang manajemen itu gimana sih Pak Erwin? Oke, yang manajemen itu isinya adalah ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan sistem informasi. Nah, ini yang klaster pertama. Mm-mm. Ya, membahasnya tentang manajemen puskesmas, juga tentang manajemen mutu dan keselamatan pasien. Jadi, Oke. ketika orang berobat itu keselamatan juga diperhatikan. Oh Nah, iya. ketika ada masukan ataupun ada kurang puas dengan apa-apa, nah itu Masuknya ke situ? Ya, ke Oh, klaster yang satu. yang pertama. Jadi Ya. istilahnya kalau dulu kotak saran ya. Kotak Mungkin saran. sekarang Nah. lebih spesifik lagi ya. Ya. Jadi nggak hanya saran aja nih ya. Oke. Kita hanya manajemen mutu namanya. Iya ya, Nah, benar. Apalagi sekarang semua puskesmas kan sudah terakreditasi ya. apalagi Jadi kabupaten semuanya sudah terakreditasi paripurna. Nah, jadi mutu dan kualitasnya harus dijaga Betul, ya Pak Erwin. ya. Oke, tadi Kemu- manajemen. iya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen jejaring dan puskesmas. Ini ya, kebetulan saya yang pegang jejaring dan jaringan. Di puskesmas itu ada berapa perawat yang praktek, Oke. ada berapa dokter yang praktek, dokter spesialis yang praktek, Di bidan rumah? yang praktek di rumah. Itu kita ajak MOU bersama-sama. Oh, Kita iya. kerjasama bersama-sama, kita duduk bersama-sama, kita undang tiap bulan itu kita mengundang 11 dari 44 yang ada di kecamatan saya, ada 44 tenaga Oke. kesehatan yang praktek di rumah. Termasuk dokter. Iya. Nah, itu kita undang, kita ajak diskusi bagaimana baiknya pelayanan kesehatan untuk melayani masyarakat dan apa yang puskesmas bisa itu Iya. menjadi juga corong-corong penjenengan semua yang ada, yang jejaring yang ada itu, monggo kita saling mendukung, Iya, saling iya. support untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Oke, istilahnya juga sebagai apa ya, perantara juga ya Pak Erwin Betul, ya. ya. Jadi mungkin ditemukan suatu kasus ketika di praktek dokter pribadi Betul. bisa langsung menghubungi puskesmas. Ya. Jadi puskesmas cepat Sangat terbantu. nangkep ya Oke, Pak cepet Erwin nangkep. ya. Nah, Oke. itu salah satu kuncinya Jejaring juga. ya itu ya? Jejaring. Oke. Itu salah satu kuncinya juga. Kenapa kok penemuan TB, penemuan kusta itu Jadi cepet ya. meningkat. Nah, itu juga atas kerjasama dari teman-teman jejaring ini. Semisal di rumah kok ada batuk yang lebih dari 2 minggu, Oke. terus berat badannya juga Menurun. turun. Nah, itu segera kirim podahak ke puskesmas diperiksa. Oh, ternyata Hasilnya. ditemukan hasilnya positif. BTA-nya Iya. langsung terdiobati. Jadi kan Oke. secara cepat dan tepat Iya, iya, pengobatan benar, juga benar. akan membantu, target puskesmas juga terbantu. Teman-teman yang ada di wilayah jejaring itu juga bisa membantu kita saling Iya, simbiosis mutualisme. Nah, benar. Saling menguntungkan mah itu enak ya. Harap muni ngono ae metebak. Iya. Jadi apa namanya istilahnya kalau di di praktek pribadi ya. Jadi Betul. kalau menemukan sesuatu apapun itu ya Pak Erwin. Iya. Jadi sering komunikasi dan ini PJ-nya jenengan ya. Ya, PJ-nya Oke, saya. Jadi kebetulan. bisa langsung. Mungkin yang baru praktek ini juga bisa kan kadang sekarang banyak ya Pak Erwin mungkin Iya. pindah dari mana gitu praktek. Jadi wilayah sana itu bisa menghubungi Pak Erwin ya. Betul. nanti. Oke. Sekarang begini, Mbak, karena kita dari organisasi juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, ketika ada teman-teman yang izin praktek, surat izin praktek itu kan harus menghubungi puskesmas, Oke. terutama ke jejaring dan jaringan. Jadi kita langsung turun ke tempat prakteknya, juga kita melakukan MOU, Oh, iya, iya. jadinya kita saling mengawasi. Oke. Nah, saling membutuhkan juga saling mengawasi bagaimana
dia STR-nya, bagaimana Iya, hidupnya, hidup apa berlaku, tidak, benar-benar. bagaimana tindakannya. Nggih, Kalau nggih. tindakannya melebihi dari kewenangannya, mesti disemprit. Iya. Nah, apa mana? Berarti tugasnya itu Jaringnya ya. kurang ini. Di pelintir nih bringos. Iya, sering nyempret ini ya kayaknya ya, benar-benar. Kayaknya kan banyak sekali juga ya di kabupaten ya memang praktek-praktek pribadi. Sebenarnya juga itu membantu, tapi ya memang semua harus oke ya dari Ya. segi izin, tindakan dan lain-lain. Betul. Jadi istilahnya nanti ke puskesmas itu sebagai apa ya Pak Erin untuk meminta rekom ya Rekom, istilahnya. betul. Oke. Rekom, terus apa? Kalau kan semisal kalau kita kerjasama tuh kan enak toh Mbak. Semisal beliaunya mengobati tidak segera sembuh, segera aja rujuk ke puskesmas. Nggak usah diinfus di rumah, Iya. dirujuk aja di puskesmas. Langsung aja ya. Iya. Oke. Apalagi puskesmas kan nerima BPJS. Iya. Benar-benar. Terus kalau ada apa-apa Membantu. itu nanti kan sama puskesmas mesti di backup karena kita mesti saling membantu. Iya. Jadi tidak dilepas tangan lah. Iya. Pasti dibantu. Yang namanya bekerja itu kadang kan anak kesandungnya wis penak ya, wong Iya, kadang. benar-benar. Meskipun kadang-kadang kita sudah bener ya Iya. jalannya, tapi ya namanya apes itu kita nggak tahu ya. Betul. Dimanapun. Jadi dengan adanya puskesmas, adanya jejaring ini bisa membantu lah ya nanti kalau misalkan ada masalah ya. Betul. Oh, itu berarti fungsinya Iya. manajemen jejaring, Jejaring. ya. Oke. Terus kemudian tadi ibu anak ya, Pak Ya, Erwin ibu ya. dan anak. Ibu dan Nah, anak itu sudah ya. Ya, ibu dan anak yang pertama fungsinya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas. Oh, mulai hamil ya Pak Erwin ya. Ya. Ibu hamil, bersalin dan nifas. Karena ibu melahirkan itu bersalin itu harus ditolong oleh 6 tangan. Wah. Nah, 6 untuk tangan. keselamatan bayi. Iya, 6 orang berarti. 6 orang, 6 tangan berarti kan 3 orang no. Oh iya. 6 tangan, no. Iya, ya benar-benar. Nah, kita Tangannya punya kan 2 loh. Kita punya 2. Iya, berarti 3 orang. Ya. Harus ada 3 orang Ya, nakes ya. Betul. Oke. 3 orang nakes. Jadi sekarang terutama ya harusnya di semuanya itu tidak diperkenankan lagi menolong di rumah. Oh, Nakes oke. menolong di rumah dibandingkan harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, Sebentar Pak Erwin, ini tadi dengan 3 orang. Fungsinya apa sih 3 orang ini Pak nah, Erwin? fungsinya mungkin untuk ya itu tadi ketika ada apa-apa kan cepet. Oke. Ya. Jadi istilahnya apa kayak gini? Mungkin kalau bisa dulu ya karena dulu dan sekarang ya Pak Erwin ya. Mungkin kalau dulu ketika 1 orang, ketika cuma 2 tangan, cuman megang si ibu aja. Ya. Mungkin kalau untuk yang megang si baby Ya, itu butuh tangan lain ya. Oke, kenapa harus 3 ya Iya, itu? 3 tangan itu nampani bayi ini, Nah. menolong ibunya Nah. juga ketika umpama ibu perlu infus ada yang nah itu kan Langsung ya, 3 betul, minimal ada 3. Iya. 3. Jadi mengurangi resiko. Resiko. Oke. Betul Ya. sekali. Resiko ibu melahirkan meninggal, Betul. resiko bayinya juga ya Pak Iya. Erwin ya. Kalau Ini- hipotermi kan segera tertangani. Iya benar-benar kan. Nanti lupa istilahnya ngopeni ibunya bayinya. Nah, Benar, makanya benar. minimal ada 6 tangan. 6 tangan. Nah, 3 orang berarti. 3 orang Nah, iya. Kita, Kita karena punya 2 2. ya. Oke. 3 orang. Ini kalau ngomong ini mesti meleset-meleset kemana gitu loh Pak Erwin. Soalnya nyambung ya, nyambung Ya. kemana-mana. Oke, lanjut Pak Erwin. Lanjut, kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anak balita dan prasekolah. Berarti di klaster 2 ya. Oke. Berarti kalau bagi anak balita Balita itu bawah 5 tahun. 5 tahun dan PAUD istilahnya kalau Oh iya, ada- prasekolah ya. prasekolah, ada yang sakit, ada masuk di klaster 2, ada Oke. yang ngurusi di klaster 2. Iya. Kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja. Nah, SD. SD sampai SMP lah. Nah, Oke, ini- remaja. ini Oh, ada sendiri ada ya. sendiri. Masuk di klaster Kak, 2. ibu dan anak ya. Oke, 2, ya. Oke. Kemudian klaster ketiga, usia dewasa dan lanjut usia. Ini memang tugasnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa. Berarti di atas SMA. SMA, ya dewasa ini saya jadi teringat Pak Erwin yang sering diputar di di berita-berita itu pernikahan dini. Nah. Berarti ini masuk tugasnya di klaster ini ya, Pak? Iya, Oke. klaster dewasa. Justru yang paling beresiko sekarang di klaster remaja. Oh, gitu Pak Erwin. Iya. Oke. Nah, ini
mumpung masih di kelas 2 dan 3 ya. Iya. Menyambung antara 2 dan 3. Oke. Teman-teman ini yang pemegang program HIV itu sekarang tuh sangat resah dan gelisah. Kenapa ini Pak Erwin? Banyak ditemukan remaja-remaja sekarang ini yang istilahnya beresiko tinggi. Kalau dulu Bapak Ibu di rumah mungkin kalau anaknya dolan lanang karo lanang wis Biasa. aman lah. Ya, Anakku aman karo kakake. Iya. Sama gendernya. Nah, gendernya sama. Ternyata sekarang ini juga perlu diwaspadai. Walaupun lanang karo lanang, wedok karo wedok itu ternyata juga beresiko sekali. Iya, benar-benar. Yang namanya LSL. Apa tuh Pak Erwin? Laki-laki suka laki-laki. Alias perang-perangan. Aduh, bedang-bedangan nih. Iya. Nah, ternyata setelah ditelusuri teman-teman, ternyata program HIV teman saya di Puskesmas Jaya juga menemukan kasus ternyata juga LSL itu tadi. Oke. Nah, usia remaja. Waduh, luar biasa. Sekolah. Intinya kan masih di bawah 20 tahun. Iya, benar sekali. Masih usia sekolah SMP, Miris SMA. Dan itu ternyata tidak terjadi hanya setahun 2 tahun kan, berarti dari mulai SMP sudah itu lama, sudah lama. ya. Nah, iya. ini yang patut diwaspadai oleh ibu-ibu di rumah, bapak ibu orang tua. Iya. Walaupun sekarang itu anak kita itu bergaulnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, apalagi lah nggak mulai barang nih. Nah, nginep-nginep gitu ya. Itu kita juga harus waspada dan sangat berhati-hati sekali. Iya. Jangan sampai kita juga lengah. Ini tantangan di era seperti sekarang ini. Ya, Pak apalagi ini. Gadget itu teman-teman, anak-anak kita kan sudah tidak lepas di gadget. Sing dadi guru malah gadget itu. Iya. Gadgetnya lebih jadul ini ya katakan. Ini loh Mbak, ini fenomena yang sangat bikin kita miris ya. Sekali. Nanti mungkin kapan-kapan ngundang Mbak Lutfi. Mbak Lutfi kan dulu pernah di BSMI toh. Itu pegang HIV itu ngantek ngelontok itu masalah seperti itu. Di Situ Jaya LSL, itu ya. Masalah ya komunitas terkunci apa itu ngelontok sekali sampai sobo-sobo di tempat-tempat. Oh, sampai seperti itu ya. Kita memang ditutup seperti itu, menemukan seperti itu. Jadi sangat berat sekali loh sebenarnya programmer itu. Iya. Sampai bisa menemukan menemukan ini pasiennya umur sekian, sudah berapa lama. Berarti pendekatannya memang harus Iya, ini bisa saya catat nih ya. Jadi minggu depan ini Mbak Lutfi harus bisa ini ya. Sampai ngelontok adalah kalau Mbak Lutfi itu. Yakin. Oke. Iya, berarti memang klaster yang kedua Pak Erwin ya. Tadi saya pikir itu masuk klaster ketiga karena usia dewasa, ternyata remaja sudah. Yang paling rentan itu adalah usia remaja. Oke. Kalau dewasa itu rata-rata kenakalan anak-anak itu kan rata-rata antara SMP kelas 2 sampai SMA kelas 2 lah. Kalau kelas 3 wis rata-rata wis rada sudah mulai beda pikirannya sudah terbuka beda. Pencarian jati diri itu di SMP itu yang berat itu ya. Sangat berat sekali. Usia anakku berat sekali. Sama ini Pak. Kita sama ini Pak. Iya. Benar. Jadi dengan adanya klaster-klaster ini ya mungkin bisa sangat membantu, dan ini juga melayani konsultasi juga Pak. Melayani konsultasi. Di sana ada Mas Agus yang pegang jiwa. Nanti dites sekali. Oh iya. Mas Agus Pramono namanya. Nah, ini bisa. Kapan-kapan bisa diundang ke sini. Bisa banget ini. Pokoknya lewat Pak Erwin. Pak Erwin, saya butuh satu orang ini bisa ya. Oke, lanjut Pak Erwin. Sampai klaster dewasa lanjut usia. Terus kesehatan bagi lanjut usia. Ini rata-rata kita walaupun di desa kan sudah ada yang nama Pustu tadi, juga ada yang namanya Posyandu. Posyandu sekarang juga namanya ILP. Apa itu Pak Erwin? Ini. Oh, jadi satu. Iya, intensi yang ada di desa. Jadi tidak ada posyandu balita, tidak ada posyandu lansia. Sekarang jadi satu blok gitu, dilebur jadi satu. Nanti alurnya
Bisa misah sendiri. Ya, misah sendiri. Oke. Dan ini Cuman bagiannya jadi balita, satu cuma ya. jadi satu. Lebih enak Lebih kayaknya. enak. Iya. Petugasnya nggak jadwal bola Betul, balik betul. anak, Lebih gitu. efisien. Lebih efisien. Oke. Nah, di desa juga lebih efisien ILP anggaran ya juga Pak Erwin ILP, ya. Oke, oke. Berarti yang posyandu balita itu sudah dihapus balitanya. Ya. Sekarang diganti itu ya. Ya. Tetap bisa, Tetap cuman bisa. jadi nanti istilahnya tambah banyak orangnya ya. Ya, Dari tambah. lansia, balita, Ya. kemudian remaja ya, ada ya? Ada. Posyandu remaja ya, Pak Ada. Erwin? Oke. Pos Bindu namanya. Oh, Nah, pos Bindu. bindu. Usia 15 sampai 59 tahun. Oh, pos bindu ya. Iya. Itu di bawah lansia berarti ya. Oke. Itu yang tengah-tengah. Nah, itu Oh. untuk mengecek tadi yang namanya istilahnya penemuan deteksi dini penyakit tidak menular. Rata-rata Oke. seperti itu. Ditemukannya saat pos bindu itu Oke. di lingkar perut, obesitas apa tidak, Hipertensi. hipertensi, Oke, benar. cek kadar gula. Iya, ya benar-benar. Lebih awal. Apalagi sekarang kan Nggak harus tua ya. nggak minuman kan Iya. sekarang Banyak. menjamur sekali ya. Betul, betul. Lihat berita itu masih muda kena ginjal, gagal ginjal. Nah, Jadi penyakit kalau dulu diabetes darah tinggi itu usia tua, Iya. sekarang tidak ya, Iya. tidak memandang Tidak tua. memandang. Makanya benar kalau ada pos bindu itu lebih awal deteksi dini. Jadi baik penyakit menular dideteksi, kalaupun sudah terkena penyakit menular langsung diobati ya Pak. Iya. Erwin. Oke. Kemudian langsung klaster keempat adalah penanggulangan penyakit menular seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mm-mm. Di sana ada pos-pos ataupun tempat-tempat klaster yang Khusus menangani ya. khusus penyakit menular, diantaranya kusta, TB, HIV, HIV. dan lain sebagainya ada di tempat khusus Iya, iya. yang privasi sangat Terjaga sekali. Iya, iya. Jadi nggak usah khawatir Nggak ya. usah khawatir. Misalkan mau konsultasi, Iya. mau apa ya, mungkin curhat juga Curhat boleh. boleh. Iya, Nah. iya, iya. Karena kan memang ya kalau punya penyakit seperti itu kan juga kita mau ngomong ke orang lain juga ya Ya. seperti itu. Oke. Susah ya mungkin. Susah. Kita harus menjaga perasaan dan Mm-mm. mau berobat itu sudah sangat luar Jempol biasa, ya. jempol sekali Mm-mm. ya. Oke. Kemudian di klaster 4 juga ada pengawasan kualitas lingkungan. Mm-mm. Itu hubungannya dengan yaitu tadi stunting, pencegahan stunting, BAB sembarangan apa tidak. Apabila Oh, iya, ya. apabila terjadi kasus diare, nah petugas kesehatan lingkungan itu ke Harus rumah, benar. mengunjungi rumah, Mm-mm. bagaimana sanitasinya. Iya, benar-benar Nah, benar. seperti itu masuk di klaster keempat. Iya. Ya. Wah. Kemudian klaster yang kelima adalah yang namanya lintas klaster. Wah, apa ini Pak Erwin? Ya, pelayanan gawat darurat, Mm-mm. rawat inap, Oh, iya, iya. kefarmasian dan laboratorium. Ini namanya Oh, lintas klaster. iya, iya, berarti Kalau ini seperti biasa. Pelayanan seperti Pelayanan biasa biasa, ya. ya. Jadi datang ini rawat jalan kah atau rawat rawat inap inap, kah. nanti perlu di lab, Ah, kemudian obat-obatannya Ya, di situ ya Pak Erwin ya. Di lintas klaster Iya, ini. jadi istilah dijadikan satu lebih apa ya, Ya. lebih efektif ya, efektif dan efisien. Betul. Oke Pak Erwin. Ini kalau ngomong sama Pak Erwin itu nggak terasa loh Pak Erwin. Oh, Pasti iya, sudah iya. jam 4 aja Nah, ini. iya. Ini Ah. dan memang kalau ngomongin ini nanti harus ada lanjutannya Pak Betul. Erwin ya. Ini masih ada banyak sekali sebenarnya. Nanti Nah. kita ke depannya saja. Iya. Episode kedua Episode nanti kedua. ada tambahan. Jadi narasumbernya 2 Pak Erwin. Iya. Nah, ini kayaknya- mantap, semakin mantap ini nanti. Iya, kayaknya lebih Semakin gayeng. Gah, bener gayeng. Ini sama pemegang programnya langsung ya mungkin Iya. nanti ya. Oke, nanti bisa dijadwalkan ulang. Betul. Itu ya Sobat Asa ya. Tadi kelihatannya untuk puskesmas ini sudah lebih berinovasi lagi, sudah naik pelayanannya ya Betul. Pak Erwin ya. Diharapkan juga dengan bertambahnya tenaga kesehatan, pelayanannya juga semakin bagus Semakin ya. bagus. Oke. Di tangan para tenaga-tenaga yang sudah terlatih ya Pak Erwin Betul. tentunya. Oke Pak Erwin, ini tak bacain dulu yang sudah gabung di live Facebook ini. Ada Mbak Adel, luar biasa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Lebih mengetahui soal pelayanan kesehatan yang paripurna. Terima kasih Mbak Adel. Kemudian ada Bundani Aprilia Rizal. Assalamualaikum, selamat sore Tanjung Nganjuk hadir ikut nyimak. Juga BSMI Kota Blitar.
Wah, ini nyimak juga ini ya dari Facebook ya. Dari Karangsari, dari klinik ini pasti lagi piket sore nih ya. Juga yang sudah kasih like-nya ada Kak Ana Widiana, kemudian ada Bunda Ni Aprilia dan Kak Adel. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup nih sore hari ini ada closing statement dulu dari Pak Erwin, monggo. Baik, Bapak Ibu pendengar Asa di mana-mana berada, terima kasih telah mendengarkan Asa. Kita sudah berbagi dan sedikit mengulas tentang kehidupan ataupun puskesmas sekarang yang bertransformasi menjadi ILP yang akan menjadi pelayanan paripurna kepada masyarakat, meliputi biopsikososio spiritual. Baik, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan jangan lupa Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas ya. Germas. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Wah, ini kalau di tangan programmer ini memang harus seperti itu ya biar tetap semangat ya Pak Erwin. Ya. Oke. Terima kasih Pak Erwin ini atas hadirnya di Studio 1 Radio Asa FM memberikan pencerahan ya khususnya buat para pendengar setia Radio Asa FM tentang kesehatan. Lagi-lagi tentang kesehatan. Hari Selasa sore harus tentang kesehatan. Oke. Kesehatan yang paripurna. Paripurna. Menyeluruh. Menyeluruh semuanya ya. Harus sehat jasmani dan rohani tadi katanya Pak Erwin. Oke ya Sobat Asa, tak terasa sudah di jam 4:03 ya ini ya. Mbak Ayu membersamai acara Bincang Sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan tentunya dengan Pak Erwin matur nuwun sekali. Sudah sering saya repoti untuk Pak Erwin. Harus datang. Semoga nanti minggu depan atau minggu-minggu yang lainnya bisa datang lagi part 2. Ini masih belum selesai ya. Dengan mungkin ada tambahan-tambahan programmer-programmer itu yang lebih pas nanti ketika untuk menyampaikan. Dan itu ya Sobat Asa, perjumpaan kita di Selasa sore Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Saya Mbak Ayu harus pamit undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Dan jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.